ada sosok perempuan tua yang duduk di atas pohon sambil memainkan kakinya. Dia itu sambil melambaikan tangan ke orang yang lewat. Tolong. Begitu dibuka, ternyata Bu Sri ini matanya melotot dan mulutnya menganga. Dari mulutnya itu keluar busa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah pesugihan peminjam raga, di mana pada kisah ini akan diceritakan sebuah ritual hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang bernama Bu Sri. Sebelum masuk ke tayangan ini, kami tegaskan kepada teman-teman yang nonton tayangan ini untuk usia yang di bawah 18 tahun agar tidak menonton video ini, karena video ini mengandung unsur-unsur seks di dalamnya. Dan jika pun terpaksa, harapan kami agar ada pendampingan dan pengawasan dari orang tua untuk menonton tayangan ini. Nah, sebelum masuk ke tayangan ini, untuk teman-teman yang belum subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongin soal pesugihan itu selalu nggak masuk akal. Jadi seringkali banyak cerita-cerita pesugihan itu yang membuat kita itu berpikir 1000 kali untuk mencerna hal-hal semacam itu. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian pesugihan itu yang sangat nggak masuk akal dan bahkan seringkali mengorbankan keluarga sendiri, bahkan anaknya sendiri. Seperti yang berita baru-baru ini yang terjadi di satu daerah di mana orang tuanya tega mencongkel mata anaknya sendiri demi ritual pesugihan. Hal-hal semacam itulah yang sampai hari ini masih dilakukan oleh masyarakat kita. Yang tentunya dengan adanya cerita-cerita pesugihan di Kembara Sunyi itu, harapan kami adalah yang menonton tayangan ini lebih mawas diri dan lebih baik menghindari hal-hal semacam ini. Dan kita berdoa supaya kita semua terhindar dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan dari Allah. Dan meminta adalah kepada Allah, tidak dengan siapapun. Tidak dengan iblis, tidak dengan dukun, tidak dengan kepada kuburan dan segala macam. Nah, cerita yang mau tak ceritakan ini cerita kiriman dari Bu Nani. Bu Nani ini cerita tentang kejadian yang dialami oleh kakaknya sendiri. Jadi hal ini kami tegaskan bahwa tidak bermaksud untuk mengungkap orang yang sudah meninggal atau mengungkap aib orang yang sudah meninggal, tapi Bu Nani bercerita kepada Kembara Sunyi harapannya agar supaya teman-teman yang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Nah, sekaligus mengingatkan pada teman-teman bahwa yang berusia 18 tahun ke bawah baiknya men-skip video ini, atau kalaupun dengan sangat terpaksa lebih baik ada pendampingan dari orang yang lebih dewasa atau pengawasan dari orang tua, karena cerita ini nantinya aku akan bercerita tentang ritual pesugihan yang berhubungan dengan ritual seks. Jadi bukan bermaksud untuk menceritakan hal ini sebagai hal yang berbau negatif, tapi untuk mengingatkan bahwa hal-hal semacam ini masih ada, masih dilakukan oleh warga kita atau masyarakat kita. Tentunya ketika bercerita ini nantinya kami nggak ingin kami menggiring
teman-teman untuk melakukan hal semacam ini. Tapi ini adalah sebagian upaya supaya kita mawas diri dan waspada, supaya terhindar dari hal-hal semacam ini. Seperti itu. Jadi cerita ini dikirim oleh Bu Nani. Bu Nani cerita tentang kakaknya sendiri yang pernah melakukan ritual pesugihan yang menurut kita pasti sangat nggak masuk akal sekali. Nah, cerita ini bermula ketika Bu Nani tinggal bersama kakaknya yang bernama Bu Sri. Waktu itu Bu Sri tinggal di satu desa dan Bu Sri ini merupakan pendatang di desa itu. Bu Sri dikenal sebagai orang yang dermawan, dia suka memberi. Ketika ada orang yang pinjam uang, Bu Sri ini selalu meminjami uangnya dan nggak pernah memberikan bunga. Artinya kapanpun dikembalikan, Bu Sri ini selalu menerima. Jadi nggak pernah terlintas sedikit pun di pikiran Bu Sri ini untuk menjadi seorang rentenir, enggak. Jadi yang dikenal warga desa, Bu Sri itu selalu loman kalau dalam bahasa Jawanya. Ketika dimintain tolong, selalu ada. Nah, Bu Sri ini dikenal sebagai seorang yang punya banyak sekali kontrakan, tapi warga desa ini nggak tahu masa lalu Bu Sri ini seperti apa. Yang tahu adalah Bu Nani. Nah, ceritanya seperti apa sampai Bu Nani ini tahu tentang apa yang dilakukan oleh kakaknya selama ini. Jadi waktu itu, Bu Nani ini hanya tinggal bersama Bu Sri di dalam satu rumah itu karena awalnya Bu Nani ini sudah bercerai dengan suaminya dan belum punya keturunan. Jadi Bu Nani memutuskan untuk ikut kakaknya yang waktu itu memang sudah sangat kaya, sudah punya tanah yang banyak, sudah punya kontrakan yang banyak. Jadi Bu Nani memutuskan ikut kakaknya, dan waktu itu anak-anaknya Bu Sri juga sudah menikah. Jadi 2 orang anak Bu Sri ini, laki-laki dan perempuan, semua sudah menikah dan punya kehidupan masing-masing. Waktu itu belum ada kecurigaan sama sekali dari Bu Nani tentang apa yang dilakukan oleh Bu Sri ini. Tapi ada beberapa hal yang membuat Bu Nani itu menjadi berpikir bahwa apa yang dilakukan kakakku ini. Karena di dalam rumah Bu Sri itu ada satu ruangan seperti kamar yang selalu terkunci. Dan ketika pertama kali datang di rumah itu, Bu Sri ini selalu ngingetin ke Bu Nani, "Nik, kowe ojo sampai otek-otek kamar itu. Kowe ojo sampai buka, iku gudang. Ya, opo ae, kamu nggak boleh ngintip, bahkan kamu nggak boleh membuka. Itu selalu terkunci. Wes pokoknya kamu boleh tinggal di sini kapanpun yang kamu mau, asalkan di ruangan itu kamu jangan melakukan apapun atau jangan berusaha untuk membuka." Waktu pun berjalan, waktu itu Bu Nani merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamar itu. Jadi karena kamar ini posisinya ada persis di sebelah tempat cuci piring, di siang itu Bu Nani lagi nyuci piring dan terdengar ada ketukan dari dalam kamar, dok 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 dok. Nah, awalnya Bu Nani berpikir kalau ketukan itu dari luar. Ternyata ketika Bu Nani melanjutkan cuci piring, suara ketukan ini terdengar lagi dari dalam kamar. Dak, 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 lebih keras lagi. Nah, waktu itulah Bu Nani ini langsung meletakkan piringnya dan lari keluar. Nah, posisi Bu Sri pada waktu itu sedang sakit. Jadi di akhir-akhir hidupnya itu Bu Sri ini sakit-sakitan. Bu Nani itu sempat tanya ke Bu Sri itu, Mbok pergi ke dokter. Kamu itu kan sakit, jangan kayak gini terus. Apalagi sakitmu itu nggak biasa. Jadi Bu Nani itu cerita kalau kakaknya itu sakitnya ini nggak biasa karena dari kemaluannya itu mengeluarkan cairan seperti nanah dan baunya busuk sekali. Jadi setiap kali Bu Nani masuk ke kamar kakaknya itu, Bu Nani ini sampai nggak bisa menahan bau busuk itu. Dan sering kali Bu Nani ini mual dan muntah ketika masuk dalam kamar kakaknya itu. Tapi ada statement dari Bu Sri, kalau dia bilang ke Bu Nani, "Wes nih, pokoknya jangan bawa aku ke rumah sakit, bawa aku ke dukun aja. Dan jangan sampai orang-orang tahu, orang-orang desa ini tahu kalau aku ini lagi sakit. Kalau ada yang jenguk aku, nanyain kabarku seperti apa, cukup temui di ruang tamu, nggak perlu masuk ke sini. Aku malu nih," gitu. "Iya Mbak." Nah, ternyata beberapa minggu setelah itu ada warga desa ini yang datang. Mereka ini tanya tentang kabar Bu Sri karena
berhari-hari Bu Sri ini nggak keluar. Biasanya Bu Sri ini selalu keluar ke pasar, jalan-jalan, dan warga desa mulai curiga. Bu Nani, kenapa kok Bu Sri kok nggak pernah keluar? Apa sakit atau gimana? Nah, Bu Nani waktu itu cuman bilang, iya mohon maaf Bu Sri sakit, cuman ya sakit biasa, mungkin demam. Dan Bu Sri sendiri nggak mau ditemui karena Bu Sri pengen istirahat total. Nah, ada beberapa warga ini yang bilang, kok nggak dibawa ke rumah sakit aja Bu Nani? Kan kasihan Bu Sri, kalau di rumah terus kan nggak ada perawatan yang intens. Nah, Bu Nani bilang sekali lagi ke warga desa, nggak apa-apa, memang permintaan Bu Sri seperti itu. Beliau ini maunya dibawa ke dukun atau dirawat oleh saya sendiri. Nah, selama saya bisa merawat, ya saya tetap merawat beliau, nggak bawa ke rumah sakit, karena beliau nggak mau. Oh gitu, ya sudah. Mereka pun pamit, beberapa warga desa pamit, dan hari setelah itu ada warga desa lain yang datang. Jadi selama berhari-hari itu banyak warga itu yang menanyakan tentang kondisi Bu Sri. Karena warga ini juga penasaran, kenapa kok Bu Sri nggak pernah keluar rumah. Nah, Bu Sri ini tetap bilang seperti itu, kalau ada warga desa yang tanya kondisiku, bilang aja aku sakit biasa. Jangan sampai warga tahu tentang kondisiku ini, terutama tentang kondisiku yang mengeluarkan bau busuk dari arah kemaluan itu. Jangan sampai bilang nih. Jadi Bu Nani ini cuma bisa menutup-nutupi apa yang terjadi dengan Bu Sri. Sampai kemudian ada satu tetua adat dari warga desa ini yang bisa dikatakan punya kelebihan. Beliau ini datang sendiri dan langsung menemui Bu Nani. Bapak-bapak ini namanya Pak Tono, dia bilang ke Bu Nani, Bu Nani, mohon maaf ngapunten nggih, saya kok melihat aura rumah ini nggak enak. Dari luar itu sudah kelihatan kalau surem sekali. Apalagi kamar yang di bawah tangga itu, kok aku ngelihat ada makhluk besar di situ. Nah, saya ini mau tanya, sakitnya Bu Sri ini loh, apa benar-benar sakit biasa? Kok aku ngerasa sakitnya Bu Sri ini kayak benar-benar nggak seperti sakit orang biasa. Mungkin Bu Nani mau cerita ke saya jamin saya nyimpen rahasia ini. Nah, Bu Nani itu diam sambil terus memainkan jarinya, dia sambil nunduk terus. Bu Nani, dalam hati Bu Nani itu sempat ada kepikiran, apa mungkin tak ceritakan aja ya? Karena sebenarnya Bu Nani ini tahu persis tentang masa lalu dari kakaknya itu. Tapi karena kakaknya atau Bu Sri itu selalu bilang, jangan sampai orang-orang tahu. Nah, di satu sisi lain, Bu Nani itu juga punya keprihatinan kepada kakaknya itu tentang sakit yang dialami oleh kakaknya. Bu Nani ini nggak mau kalau kakaknya itu sakit terus-menerus seperti itu dan nggak sembuh-sembuh. Jadi pada waktu itu, Pak Tono ini cuma bilang, ya sudah Bu, kalau memang nggak mau cerita nggak apa-apa. Tapi yang perlu tak bilang ke Bu Nani, kalau ini ada apa-apa di rumah ini, pasti ada sesuatu. Karena suasananya itu surem dan ada makhluk tinggi besar di situ yang tak lihat ada di kamar itu. Saya ini curiga sama kamar yang ada di belakang itu. Nah, ketika Pak Tono bilang seperti itu, Bu Nani itu semakin kaget. Kok Pak Tono ini ngerti kalau kamar itu benar-benar kamar misterius. Bu Nani sendiri pun nggak pernah tahu apa isinya. Di situ Pak Tono pamit, dan ketika Pak Tono sampai di depan pagar, Bu Nani ini manggil Pak Tono, Pak, saya bisa ngomong sebentar nggak? Tapi ngomongnya di luar aja ya. Pak Tono bilang, ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Seolah-olah Pak Tono ini paham tentang apa yang mau dibicarakan oleh Bu Nani. Disitulah Bu Nani cerita semua. Jadi ternyata Bu Sri ini dulunya tinggal di satu desa. Karena Bu Sri ini pendatang di sini, dulu itu Bu Nani ini ikut dengan Bu Sri dan tahu persis apa yang dialami Bu Sri dulu ketika anak-anaknya masih sekolah di bangku SMP. Bu Nani ini tahu kalau kakaknya itu hidup dengan serba pas-pasan, bahkan bisa dibilang kekurangan. Dan waktu itu, suami Bu Sri ini menceraikan Bu Sri karena Bu Sri kepergok selingkuh dengan orang lain. Sejak saat itulah warga desa yang tinggal di sana ini tahu tentang kelakuan dari Bu Sri itu, bahwa Bu Sri ini seringkali keluar malam dan pulang-pulang selalu pagi hari. Di situ warga desa ini memberikan cap kepada Bu Sri
bahwa Bu Sri ini seorang lonte atau pekerja seks komersial. Hal itu terjadi bertahun-tahun sampai kemudian datanglah seseorang yang namanya itu Pak Toto. Pak Toto ini teman lama dari Bu Sri, teman sekolah dulu. Disitulah Pak Toto ini mengungkapkan kalau ingin ngajak Bu Sri ini melakukan ritual pesugihan. Nah, karena ritual pesugihan ini melibatkan dua orang, laki-laki dan perempuan, dan di situ nanti ada hubungan seks. Waktu itu Bu Sri ini sempat awalnya bertanya sekali lagi ke Pak Toto, terus yang melakukan ritual seks siapa? Ya, ada laki-laki yang dirasuki iblis. Iblis inilah yang nanti melakukan hubungan seks dengan kamu. Pak Toto bilang seperti itu. Setelah itu nanti iblis ini akan ngasih keuntungan ke kita berupa uang dan perhiasan. Bu Sri tanya sekali lagi, itu lokasinya di mana? Kita nanti akan berjalan menuju satu pulau yang kita menyeberang dengan kapal, jaraknya sekitar 6-7 jam perjalanan. Bu Sri setelah berpikir sedikit, kemudian Bu Sri ini mengiyakan. Nah, apa yang ada di pikiran Bu Sri waktu itu? Nah, sudahlah, wong cuma melakukan hubungan seks. Toh juga aku sehari-hari ini pekerjaanku sebagai pekerja seks komersial. Tak pikir-pikir, sama saja. Jadi ketika aku melakukan pekerjaanku sebagai PSK, aku juga dibayar. Nah, bedanya di sini, aku melakukan ritual pesugihan, aku dibayar berkali-kali lipat dan bisa jadi lebih banyak. Disitulah Bu Sri langsung bilang, mengiyakan ke Pak Toto, ya sudah Pak, kapan kita berangkat? Kalau perlu besok pagi kita langsung berangkat. Nah, sekedar informasi bahwa Pak Toto sendiri sebenarnya sudah berkeluarga, punya istri dan punya 2 orang anak. Tapi di situ istri dari Pak Toto sendiri menyetujui apa yang dilakukan oleh Pak Toto ini. Jadi Pak Toto sudah bercerita sebelumnya ke istrinya bahwa Pak Toto mau melakukan ritual pesugihan, di mana ritual pesugihan ini nantinya akan adanya hubungan seks di situ. Tapi istrinya Pak Toto ini memperbolehkan karena keadaan dari Pak Toto sendiri juga serba kekurangan. Jadi seolah-olah istri Pak Toto itu seolah menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh Pak Toto. Keesokan harinya, Pak Toto pun berangkat dengan Bu Sri. Mereka berangkat menuju ke pelabuhan, naik kapal, perjalanan sekitar 6-7 jam, sampailah mereka di satu pulau. Pulau ini nggak terlalu besar, dan sudah berbentuk kabupaten di situ. Mereka datang di sana dan langsung mencari dukun X ini. Nah, pas waktu Pak Toto ini tanya ke warga desa tentang keberadaan dukun X ini, warga desa ini cuma taunya dukun X ini sebagai seorang tabib atau seringkali memberi obat-obatan, ramuan-ramuan untuk orang yang sakit, bukan dikenal sebagai seorang dukun pesugihan. Nah, waktu itu Pak Toto dan Bu Sri ini sempat mikir, nah, apa ini keliru orang? Tapi informasi yang tak dapatkan, itu dukun X ini memang bertempat di pulau ini, dan beliau ini melakukan ritual pesugihan. Ditanya lagi, Pak Toto tanya informasi lagi tentang keberadaan dukun X, dan ada orang yang tahu tentang keberadaan dukun X itu, rumahnya di belakang satu danau. Nah, disitulah Pak Toto semakin yakin inilah yang dimaksud. Ternyata begitu sampai di rumah dukun X ini, rumahnya cukup besar, dan di belakang itu ada kamar-kamar yang disediakan sekitar 5 kamar, dan di depan kamar itu ada satu kolam ikan yang airnya sudah keruh sekali. Nah, suasana belakang rumah dari dukun X ini yang terlihat sangat suram sekali. Begitu Pak Toto dan Bu Sri datang, mereka langsung mengungkapkan bahwa mereka dapat info dari temannya bahwa dukun X ini punya satu ritual pesugihan di mana mereka harus melakukan hubungan seks. Langsunglah dukun X ini memberikan pernyataan bahwa ya, saya bisa. Dan itu harus dilakukan di malam-malam tertentu, tergantung dari permintaan dari si iblis ini. Jadi dikatakanlah oleh dukun X itu bahwa teknis dari ritual pesugihan itu nantinya si laki-laki ini akan dirasuki oleh iblis, dan iblis ini menggunakan raga dari orang yang dirasuki itu kemudian digunakan untuk menyetubui si wanita ini. Nah, dukun X meyakinkan sekali lagi kepada Bu Sri terutama
Ini jangan dikira nanti hubungan seks ini seperti manusia pada umumnya. Dia bisa melakukan berjam-jam, bahkan sampai semalaman. Kamu sanggup? Nah, waktu itu Bu Sri bilang, sanggup saya Pak, sanggup. Nah, Bu Sri nggak bilang bahwa profesinya di desa itu sebagai seorang PSK. Waktu itu dukun menyanggupi, ya sudah, kalau gitu kalian bermalam di sini beberapa hari. Tergantung nanti iblis ini atau makhluk ini mintanya malam apa yang disetujui. Ketika malam ini diserahkan ke saya, nanti saya akan ngabarkan ke kalian. Lah Pak Toto dan Bu Sri pun mulai menginap di sana. Hampir 5 hari berjalan mereka menginap di situ. Sang dukun X ini memanggil Pak Toto dan Bu Sri. Mereka didudukkan di situ. Ini makhluk ini minta satu malam, di mana malam ini adalah malam Kliwon. Entah malam Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, atau apapun, yang penting makhluk ini minta malam Kliwon. Nah, sepengetahuanku, dukun ini bilang kalau malam yang diinginkan ini adalah malam nanti, yaitu malam Selasa Kliwon. Jadi kalian harus bersiap di belakang kamar, nanti tak sediakan semua keperluannya, dan kalian melakukan ritual itu. Setelah ritual itu dilakukan, otomatis si iblis ini akan ngasih sesuatu ke kalian. Dan itu sudah pernah terjadi pada pasien-pasienku yang lain. Dukun ini meyakinkan mereka. Nah, Pak Toto dan Bu Sri senang waktu itu. Ya sudah Pak, kami siap malam itu. Malam itu pun sekitar jam 10 malam mereka dibawa ke belakang rumah, di mana suasana di belakang ini benar-benar suram. Jadi semak belukar sudah ada di situ yang menutupi ruangan-ruangan itu. Ada sekitar 5 kamar yang berjajar di situ, dan di depan kamar itu ada satu kolam yang keruh sekali airnya. Mereka masuk di kamar nomor 2, mereka didudukkan di situ. Ada satu dipan kasur, dan di sebelahnya ada satu meja. Di situ meja ini digelar satu potongan kain kafan, di atasnya ada tulang belulang ayam, dan juga ditutup dengan kain kafan lagi. Nah, disitulah kemudian dukun ini menyalakan dupa dan membacakan sesuatu mantra. Bu Sri dan Pak Toto disuruh menunggu di kamar itu. Mereka pun nunggu di situ, dan dukun X ini keluar. Mereka lama menunggu sekitar setengah jam. Bu Sri ini mendengar seperti angin yang kencang sekali. Dan seolah-olah pohon-pohon ini semakin tidak aturan karena angin yang berembus itu. Dan gak lama kemudian Bu Sri ini mendengar seperti suara derap langkah kaki yang besar sekali. Jadi seolah-olah yang datang ini makhluknya benar-benar besar. Dek, dek. Dan gak lama setelah itu, Pak Toto ini yang awalnya merokok dengan santai, tiba-tiba berubah mendaham. Dan tiba-tiba tertawa. Waktu itulah Pak Toto ini membuang rokoknya dan melirik ke arah Bu Sri. Waktu itu Bu Sri sempat takut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Toto. Tapi Bu Sri yakin kalau pada saat itu Pak Toto ini sudah kerasukan. Jadi matanya melotot dan wajahnya agak pucat. Pak Toto ini langsung mendatangi Bu Sri dan merobek bajunya Bu Sri dan langsung menyetupi Bu Sri waktu itu. Dan terjadilah ritual seks itu. Dan ritual seks ini terjadi sekitar 1 jam, bahkan 2 jam. Sampai Bu Sri itu pingsan. Saking gak kuatnya menahan serangan dari Pak Toto yang sudah dirasuki iblis itu. Jadi selama Bu Sri pingsan itu, Bu Sri gak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika Bu Sri bangun, dilihat Pak Toto itu sudah tidur dengan tengkurap seperti menahan kesakitan. Dan gak lama setelah itu dukun X ini mengetuk pintu. Begitu dibuka, dukun X ini langsung masuk dan membuka kain itu. Dan Bu Sri ini melihat kain ini, di atas kain itu ada uang tunai 50 ribuan dan 100-an ribuan. Juga ada perhiasan seperti cincin, kalung, dan juga anting-anting emas. Di situ Bu Sri ini kaget awalnya. Dan waktu itu dukun X ini membangunkan Pak Toto. Yang waktu itu kondisi Pak Toto masih telanjang bulat. Pak Toto langsung pakai baju dan pakai celana. Dan Pak Toto bilang kalau di areal kemaluannya itu merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin karena efek semalam yang dia benar-benar melakukan ritual seks yang semalaman suntuk itu. Setelah itu pun mereka dibawa di satu ruangan oleh dukun X itu. Dukun X kembali lagi menjelaskan bahwa
ritual ini akan terus berjalan karena kalian sudah bersepakat dengan makhluk ini. Dan makhluk ini akan datang di malam-malam tertentu. Dan kemungkinan ada di malam Selasa Kliwon. Jadi bersiap-siaplah kalian untuk menyediakan, terutama untuk yang perempuan, sediakan laki-laki untuk dirasuki sosok ini. Dan untuk yang laki-laki, kamu bersiap untuk mencari perempuan yang bisa disetubui. Karena nantinya sosok ini akan masuk ke ragamu. Nah, inilah yang baru pertama kali dilakukan Bu Sri tentang pesugihan peminjam raga. Nah, mereka pun bersepakat, akhirnya mereka pun pulang lagi menggunakan kapal dengan jarak 7 jam mereka sampai kembali ke rumah. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Dan setelah beberapa hari melakukan ritual itu, Bu Sri ini kemudian memutuskan untuk pindah dari rumahnya dan pindah ke satu desa. Di situ Bu Sri membeli tanah dan membangun satu buah kontrakan. Awalnya anak-anak Bu Sri ini belum tahu tentang apa yang dilakukan oleh Bu Sri. Sampai pada satu kejadian, ketika itu menantu dari Bu Sri yang laki-laki ini belum pulang dari rumahnya. Mereka masih kerja, dan waktu itu Bu Sri ini bermimpi siangnya dia ditemui oleh sosok tinggi besar itu dan bilang, jangan kemana-mana, nanti malam aku akan datang. Sosok tinggi besar ini bilang seperti itu. Nah, Bu Sri ini yakin kalau malam itu adalah malam ritual. Dia bingung Bu Sri ini. Kalau dia keluar, nanti anaknya pasti tahu. Karena waktu itu anaknya dan menantunya ini nginep di situ karena menantunya ada pekerjaan. Nah, waktu itu Bu Sri ini bingung. Dia ini mau melakukan apa, keluar juga nggak bisa, cari laki-laki lain juga nggak bisa. Jadi Bu Sri hanya berdiam diri di kamar, dia menyediakan kain kafan itu, tulang belulang ayam, dan ditutup kain kafan lagi. Bu Sri ini seolah siap dengan ritual malam itu, tapi Bu Sri nggak tahu ini laki-lakinya siapa. Bu Sri nggak sempat cari laki-laki itu. Dan ketika malam itu menjelang, ternyata begitu pintu dibuka, yang datang ini adalah menantunya sendiri, yang laki-laki. Dan waktu itu, Bu Sri ini melihat menantunya ini seperti sudah kerasukan makhluk ini. Matanya melotot dan seperti ketawa yang besar sekali. Langsunglah menantunya ini mendatangi sosok Bu Sri. Dan sosok menantu ini seperti langsung mencapik baju Bu Sri dan langsung menyetubui Bu Sri. Di situ Bu Sri ini seolah berhubungan dengan menantunya sendiri. Jadi Bu Sri ini masih sadar bahwa yang menyetubui ini adalah menantunya laki-laki. Tapi Bu Sri sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena menantunya ini sudah dirasuki oleh sosok iblis ini. Terjadilah ritual seks itu sampai berjam-jam kemudian, dan sampai pada akhirnya Bu Sri sekali lagi pingsan karena benar-benar ngerasa capek dan kewalahan melayani sosok iblis ini. Di pagi harinya, begitu Bu Sri bangun, dilihatnya sosok menantu yang laki-laki ini tidur dengan kondisi telanjang. Waktu itu langsung Bu Sri menutup dengan selimut, dan ternyata anaknya sendiri yang perempuan mengetahui tentang kelakuan Bu Sri. Jadi awalnya anaknya yang perempuan itu nangis benar-benar dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri dengan suaminya sendiri waktu itu. Nah, muncul pertanyaan atau muncul spekulasi dari anak perempuannya itu bahwa ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa ibuku ini seorang pelacur, ibuku ini seorang lonte. Dari situlah kemudian anaknya ini nggak lagi mau tinggal dengan Bu Sri. Dan ternyata kejadian itu pun terus berlalu, terus berlangsung. Sosok ini terus datang di malam-malam tertentu dan mereka pun melakukan ritual seks itu. Dan ketika mau datang, Bu Sri ini selalu mencari pelanggan. Dia pergi keluar rumah, dia cari pelanggan untuk yang mau berhubungan seks dengan dirinya. Nah, ternyata ada satu malam tertentu di mana pada waktu itu Bu Sri ini mengalami sakit luar biasa di bagian kemaluannya. Jadi Bu Sri hanya bisa tidur di kamar, dan siang itu sosok makhluk tinggi besar ini datang lagi dan dia bilang, nanti malam aku datang, jangan kemana-mana. Nah, begitu sosok tinggi besar ini datang, sosok iblis ini datang, Bu Sri ini yakin berarti malam ini dia akan datang, dia akan minta ritual seks itu dilakukan. Tapi Bu Sri sendiri nggak bisa ngapa-ngapain karena kondisinya waktu itu Bu Sri sedang sakit. Nah, malam itu di tengah hujan yang deras, anak laki-laki dari Bu Sri ini datang mengirimkan obat pada Bu Sri. Dan waktu itu sudah ada Bu Nani di situ. Bu Nani ini
menyambut anak laki-laki Bu Sri itu namanya Yoga. Yoga dipersilakan masuk, dan Yoga sempat melihat kondisi Bu Sri, dilihat kondisi ibunya itu sakit dan hanya bisa terbaring. Dan setelah itu pun Yoga ini pamit pada Bu Sri, juga pada Bu Nani. Ketika Yoga ini mau pulang, ternyata hujan ini semakin deras dan terjadi badai di situ. Jadi Yoga hanya diam, duduk-duduk di depan rumah dan sambil merokok. Dan ternyata di tengah malam terjadilah ritual seks itu, di mana dari kamar Bu Sri itu Yoga ini masuk. Yoga masuk dan terlihat sekali kalau Yoga ini sudah dirasuki sosok iblis itu. Jadi Bu Sri ini benar-benar sadar kalau Yoga ini sudah dirasuki sosok iblis itu. Dan terjadilah ritual seks itu sekali lagi, dan Bu Sri ini sadar bahwa yang menyetubui dirinya adalah anak laki-lakinya sendiri. Jadi Bu Sri ini nggak bisa ngapa-ngapain dan hanya bisa menerima kenyataan itu. Ritual seks ini berlalu sampai berjam-jam, sampai kemudian Bu Sri ini sekali lagi pingsan karena benar-benar kewalahan dengan sosok jin yang merasuki tubuh anaknya itu. Pagi harinya ketika Bu Sri bangun, Bu Sri melihat anak laki-lakinya Yoga ini terbaring di atas tempat tidur dengan kondisi telanjang bulat. Nah, waktu itulah Bu Sri ini langsung membereskan segala macam uang hasil dari ritual itu, dimasukkan dalam lemari. Dan waktu itu juga Bu Nani membangunkan Yoga. Mas Yoga, bangun Mas. Lah Yoga ini bangun dengan posisi yang telanjang bulat. Yoga ini sempat kaget juga. Kenapa kok posisiku ini telanjang bulat dan ada di kamar ibuku sendiri? Jadi Yoga itu sempat bertanya-tanya, apalagi dari kemaluan Yoga itu benar-benar merasakan sakit yang luar biasa sekali. Waktu itu Yoga cuma bisa menahan rasa sakitnya dan pulang. Disitulah Yoga ini semakin juga yakin kalau ibunya ini melakukan ritual seks. Karena yang dirasakan Yoga waktu itu, terakhir kali Yoga sadar, dia masih duduk-duduk ngerokok di depan rumah. Dan tiba-tiba seperti melihat ada sosok tinggi besar yang merasuk ke tubuh Yoga, dan Yoga ini nggak sadar apa yang dilakukan waktu itu. Tiba-tiba paginya dia ngerasa dari kemaluannya itu dia merasakan sakit yang luar biasa, dan sampai berminggu-minggu sakit itu belum juga sembuh. Nah, Bu Nani yang awalnya sudah curiga dengan apa yang dilakukan Bu Sri, nggak berani bertanya. Karena ini adalah kakak satu-satunya, dia nggak punya lagi sanak famili kecuali kakaknya ini. Nah, waktu itulah ketika Bu Nani ini cerita ke Pak Tono, itu orang yang ngerti dalam hal ini. Pak Tono cuma bilang, kasihan mbakmu itu. Mbakmu ini harus segera disembuhkan. Mbakmu ini harus segera dilepaskan dari belenggu iblis ini. Karena dari awal aku melihat ada sosok tinggi besar itu yang menguasai sosok mbakmu ini. Jadi seolah-olah Bu Sri ini sebenarnya sudah ingin meninggal, sudah ingin mati, karena Bu Sri ini sudah nggak bisa lagi menahan rasa sakitnya yang luar biasa. Tapi sosok iblis ini seolah menghalangi hal itu. Nah, Pak Tono ini kemudian bilang ke Bu Nani, Bu Nani, kalau boleh izinkan saya masuk. Saya ingin melihat kondisi Bu Sri. Nah, Bu Nani sempat takut juga, jangan-jangan nanti Bu Sri malah marah. Jangan Pak Tono, di sini aja. Pak Tono lebih baik nggak usah melihat kondisi Bu Sri. Yang jelas kondisi Bu Sri itu sekarang sedang parah sekali, dan dari kemaluannya itu selalu mengeluarkan cairan nanah yang baunya busuk sekali. Dan saya yakin Pak Tono ini pasti nggak mampu menahan bau busuknya itu. Nah, waktu itu Pak Tono itu sempat bilang ke Bu Nani, kalau nggak segera dibereskan, Bu Sri ini akan terus-menerus menderita seperti itu, Bu Nani. Jadi segera Bu Nani ini cari solusi, saya pulang dulu. Kalau memang Bu Nani ini merasa sudah siap, Bu Sri ini segera kita obati, kita lakukan pengobatan-pengobatan. Bu Sri hubungi saya. Nanti saya akan panggil beberapa warga desa untuk membantu proses ini. Nah, waktu itu warga desa ini nggak tahu tentang masa lalu dari Bu Sri ini seperti apa, karena Bu Sri ini pendatang di desa itu dan baru 5 tahun ada di situ. Warga desa ini cuma taunya Bu Sri ini seorang yang loman, dalam bahasa Jawa itu loman. Dia ini royal kepada warga desa. Kalau ada warga desa yang pinjam uang, Bu Sri ini selalu meminjamkan dan tanpa meminta bunga. Nah, pada satu kejadian ketika Bu Sri ini sedang sakit, Bu Nani ini ada di belakang dan lagi cuci piring waktu itu. Lagi-lagi Bu Nani ini mendengar ada suara dari dalam kamar itu.
yang memanggil nama Bu Nani. Nik, Nani. Disitulah Bu Nani ini benar-benar takut. Karena suara ini berada dari dalam kamar yang benar-benar terkunci bertahun-tahun dan Bu Nani nggak pernah sama sekali tahu apa isinya. Dari situlah kemudian Bu Nani ini tanya ke Bu Sri, Mbak, aku itu kok semakin lama semakin takut tinggal di sini. Terutama dari kamar itu loh. Aku kok sering dengar ada suara laki-laki yang besar. Malah yang tadi ini manggil namaku. Ayolah Mbak, Mbak ini lebih baik tak bawa ke dokter. Atau Mbak ini harus disembuhkan. Dan kalau memang Mbak ini mau, Mbak ini segera bertobat Mbak Sri. Jangan kayak gini terus Mbak Sri. Aku juga kasihan sama kondisimu. Anak-anakmu sudah nggak mau ngurusin kamu. Karena kejadian-kejadian yang di masa lalu itu. Jadi benar-benar dari pengakuan Bu Nani itu anak-anaknya ini sudah benar-benar nggak mau lagi ngurusin ibunya. Karena benar-benar anaknya yakin kalau ibunya ini melakukan ritual yang aneh. Jadi dari situlah anaknya ini sudah nggak mau lagi ngurusin Bu Sri. Yang ngurusi di situ adalah Bu Nani ini adik kandungnya sendiri. Nah sekali lagi Bu Sri ini cuma bilang ke Nani, wes nih gak usah nggawa aku nang rumah sakit. Gawan aku nang dukun ae. Aku gak gelem ngerepoti wong. Dan jangan sampai orang-orang desa ini tahu kalau aku itu sakit semacam ini. Nah, Bu Nani sekali lagi menjelaskan ke Bu Sri. Wes toh Mbak, wes Mbak diakhiri kayak gini-gini. Ayolah Mbak, Mbak ini wes waktunya tobat. Jangan mau melakukan ritual ini semacam ini lagi. Mbak Sri ini juga semakin tua. Lah, di situ Mbak Sri ini atau Bu Sri ini ketawa. Aku itu kelihatan tua. Tapi makhluk itu yang menyetubuhi aku setiap malam kliwon itu menganggap aku masih cantik kok nih. Sudahlah kamu nggak usah gitu. Aku nggak mau hidup kayak dulu lagi yang miskin serba kekurangan. Aku lebih menikmati hidupku yang sekarang ini. Aku lebih bisa dapat uang dari sini nih. Nah di situ Bu Nani ini sekali lagi menjelaskan sambil nangis berderai air mata. Dia menjelaskan ke mbaknya itu, wis tolong Mbak, ini ada yang mau bantu kamu bisa melepaskan dari belenggu iblis itu. Kalau Mbak mau tak panggilkan orangnya. Orangnya sudah tahu kalau di sini ini benar-benar suram. Ada makhluk yang benar-benar membelenggu sampean. Kalau Mbak Sri benar-benar mau, ayo Mbak, tak panggil orang ini untuk menyembuhkan sampean. Lah, Bu Sri itu hanya memandang ke atas dan seperti orang yang linglung. Waktu itu Bu Nani ini mendatangi Bu Sri sekali lagi. Dia bilang, Mbak, kalau memang Mbak mau, Mbak Sri mau, tak datangkan Pak Tono ini yang bisa menyembuhkan Mbak Sri. Supaya Mbak Sri ini nggak lagi terbelenggu dengan makhluk itu. Mbak Sri ini supaya nggak menderita terus panjang masa seperti ini. Nah waktu itu Bu Sri ini cuman ngangguk dengan kepalanya dan nggak bilang sama sekali. Cuman bisa mengangguk-ngangguk seolah pertanda setuju. Saat itulah Bu Nani ini langsung manggil Pak Tono itu, menceritakan semua bahwa Bu Sri mau disembuhkan dari belenggu makhluk ini. Pak Tono kemudian datang dengan 2 orang. Di situ begitu Pak Tono masuk ke kamar Bu Sri, benar-benar baunya busuk sekali dan beberapa kali Pak Tono dengan 2 orang warga itu muntah-muntah dengan bau yang dikeluarkan dari kemaluan dari Bu Sri itu. Dan setelah itulah Pak Tono ini kemudian membacakan sesuatu dan seperti ada suara ledakan dari atas atap itu. Benar-benar seperti ledakan bom. Dan dari kamar itu seperti ada benda yang dilempar. Keluar. Dan ada suara mengeram keras. Oh. Dan itu benar-benar Bu Nani itu dengar dan 2 warga desa dengar dan Pak Tono dengar. Teruslah Pak Tono ini membacakan sesuatu dan 2 warga desa itu terus-menerus membacakan sesuatu. Dan gak lama setelah itu ada teriakan dari dalam kamar. Teriakan Bu Sri ini benar-benar kenceng seolah kesakitan. Wah nih, panas nih. Bu Sri itu teriak seperti itu. Bu Nani itu nggak bisa masuk karena Pak Tono nggak memperbolehkan masuk. Tetap di sini. Jadi Bu Nani itu cuma bisa nangis karena tahu bahwa kakaknya ini menderita kesakitan. Bu Nani cuma nangis di situ dan Pak Tono ini terus membacakan sesuatu itu. Bu Sri yang dari dalam kamar itu terus menjerit kesakitan. Kejadian itu berlangsung selama 1 jam lamanya. Bu Sri itu terus mengerang kesakitan semacam itu sampai kemudian Bu Sri ini meneriakkan
kata-kata yang panjang sekali, kesakitan, dan tiba-tiba berhenti. Waktu itulah Pak Tono ini menghentikan bacaannya, dan Pak Tono ini nyuruh Bu Nani untuk memeriksa. Coba Bu, diperiksa. Begitu dibuka, ternyata Bu Sri ini matanya melotot dan mulutnya menganga. Dari mulutnya itu keluar busa. Waktu itulah Bu Nani ini teriak, "Pak, Pak, mbakku Pak, mbakku Pak." Begitu orang-orang datang, ternyata melihat Bu Sri ini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang seperti itu. Setelah itulah langsung dikabarkan ke seluruh warga desa bahwa Bu Sri meninggal hari itu. Dan warga desa langsung menggelar satu seremonial. Bu Sri ini dimandikan, dikafankan, dan anak-anaknya dikabari. Ketika anak-anaknya dikabari bahwa Bu Sri meninggal, anak-anaknya pun yang datang ini hanya anak yang laki-laki. Anak perempuannya tidak mau datang karena benar-benar sudah marah dengan kelakuan dari ibunya itu. Jadi ketika anak laki-lakinya datang, proses ini pun dimulai. Jenazah Bu Sri ini disolatkan seperti biasa dan dimakamkan. Ternyata malam hari setelah meninggalnya Bu Sri itu, ada warga ini yang mengaku didatangi oleh sosok Bu Sri. Jadi waktu itu ada warga itu yang rumahnya digeduk. Dak, dak, dak. Awalnya warga ini mengira kalau ada tamu. Malam itu sekitar jam 11 malam, karena seluruh warga ada di tengah lagi nonton TV. Mereka mengira kalau ini ada warga yang bertamu. Ketika dibuka, ternyata ada sosok Bu Sri itu yang jalan tertati-tati keluar dari rumah menuju ke jalanan. Jadi benar-benar warga itu, "Loh, itu kan Bu Sri, ya Allah." Tutup rumahnya. Dan setelah kejadian itu ternyata banyak warga itu yang diteror oleh suara-suara kesakitan dari Bu Sri. "Tolong, tolong." Dan begitu warga ini buka pintu, nggak ada wujud apapun. Tapi warga itu yakin kalau ini adalah suara Bu Sri. Dari kejadian itu warga desa ini kemudian cerita ke orang-orang tetua desa terutama Pak Tono. Pak Tono bilang ke orang-orang, "Ayo kita panggil satu ustadz yang bisa menangani hal ini." Jadi warga desa itu berbondong-bondong menuju ke makam Bu Sri. Dan begitu dilihat ternyata makam Bu Sri ini ambles. Dan saking begitu dalamnya amblesnya tanah itu, sampai-sampai kelihatan kain kafan dari jenazah Bu Sri itu. Disitulah warga desa ini langsung, "Ayo Pak, kita angkat aja, kita perbaiki makamnya." Jadi warga desa itu bersepakat untuk membuatkan makam baru. Jadi dibuatkan makam baru dan Bu Sri dimakamkan di liang lahat yang baru. Dan begitu ditutup tanah, warga pun pulang. Ternyata teror itu terus berlanjut. Ada warga itu yang melihat, waktu itu mereka ini pulang malam hari. Warga ini melihat ada sosok perempuan tua yang duduk di atas pohon sambil memainkan kakinya. Dia itu sambil melambaikan tangan ke orang yang lewat. "Tolong, tolong." Nah, orang yang lewat dan melihat persis Bu Sri yang bergelantungan di atas pohon itu lari karena tahu bahwa Bu Sri ini sudah meninggal. Kenapa kok beliau ini duduk-duduk di atas pohon sambil melambaikan tangannya dan memainkan kakinya dan sambil meminta tolong, "Tolong, tolong." Ternyata Bu Nani yang ada di rumahnya itu juga mengalami hal yang sama. Bu Nani ini cerita kalau setiap malam setelah meninggalnya Bu Sri itu, Bu Nani itu masih sering mencium bau busuk dari kamar Bu Sri. Padahal setelah meninggalnya Bu Sri itu, kamar Bu Sri ini selalu dibersihkan oleh Bu Nani, diberi pewangian, dibeli kapur barus dan lain sebagainya. Ada satu malam Bu Nani ini benar-benar mencium bau busuk dari dalam kamar Bu Sri. Dan di hari yang sama, seolah-olah Bu Nani ini merasakan aura dari rumah itu sudah benar-benar berbeda. Ada teror-teror yang membuat Bu Nani ini semakin gak kerasan tinggal di rumah itu. Terutama yang ada di kamar itu. Seringkali banyak sekali benturan-benturan benda keras yang benar-benar kerasnya ini sampai membuat telinga dari Bu Nani ini serasa pecah karena saking kerasnya. Jadi seolah-olah Bu Nani ini merasa makhluk yang ada di situ itu ingin mengusir Bu Nani, membuat gak nyaman, membuat gak kerasan. Dan seringkali kejadian itu dialami oleh Bu Nani. Juga Bu Nani ini mengalami bau busuk dari kamar Bu Sri itu juga sering kali terjadi. Sampai kemudian Bu Nani ini memutuskan untuk nggak lagi tinggal di rumah itu karena banyak sekali teror-teror yang membuat Bu Nani itu nggak kerasan. Pada satu malam itu Bu Nani ini yang benar-benar memutuskan hari itu juga dia nggak mau tinggal di situ karena
Begitu Bu Nani ini tidur, ada sosok makhluk tinggi besar yang tiba-tiba menjatuhkan badannya ke arah Bu Nani. Sampai-sampai Bu Nani ini nggak bisa bernafas. Dan hari itu juga, malam itu juga Bu Nani meninggalkan rumah itu, dikemasi semua barang-barangnya, dan beliau meninggalkan rumah itu kembali ke rumah lamanya. Setelah kejadian Bu Nani ini meninggalkan rumah itu, Bu Nani ini pun berusaha untuk menghubungi anak-anaknya untuk berusaha menjualkan rumah ini, juga rumah kontrakan-kontrakan dari Bu Sri itu. Ternyata ketika anak-anaknya dihubungi, anak-anaknya ini seolah cuek dan nggak mau tahu. Jadi anak-anaknya sempat bilang ke Bu Nani, sudah boleh aja yang ngurusi rumah itu, entah mau dijual entah apa, terserah, boleh aja. Disitulah Bu Nani kemudian berusaha untuk menjualkan rumah itu, dan beberapa orang ini yang mau membeli nggak jadi. Jadi selalu orang-orang ini nggak mau membeli, dan rumah ini semakin sering terbengkalai. Kontrakan-kontrakan yang ditempati awalnya, orang-orang ini semakin lama meninggalkan kontrakan itu karena ngerasa nggak nyaman dan ngerasa nggak kerasan tinggal di kontrakan itu. Sampai kemudian bertahun-tahun lamanya Bu Nani ini berusaha untuk menjual rumah dari Bu Sri itu, dan nggak pernah laku. Nah, sampai pada akhirnya rumah ini pun terbengkalai, dan Bu Nani bilang ke warga desa untuk merobohkan bangunannya dan membiarkan seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Sekitar 3 tahun kemudian ada salah satu pihak properti yang mau membeli tanahnya dan membangun menjadi ruko. Dan sampai ruko ini berdiri pun masih banyak kejadian-kejadian aneh yang mengganggu pihak yang menempati ruko tersebut. Jadi kadang-kadang ruko ini laku dibeli, ada juga yang mengontrak, tapi nggak bertahan lama. Ada orang yang membuka warnet, usaha warnet di sana, juga nggak bertahan lama. Nggak sampai 1 tahun pun mereka sudah bubar, karena merasa banyak sekali gangguan-gangguan di rumah itu. Nah, sampai hari ini pun ruko ini masih berdiri, dan ruko ini jarang sekali yang menempati karena jarang sekali laku. Banyak orang yang mengontrak di sana dan gak kerasan. Hingga sampai hari ini ruko ini pun terbengkalai, dan Bu Nani pun membagikan kisah ini untuk supaya teman-teman ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Betapa banyak kisah-kisah tentang pesugihan ini yang menurut kita sangat tidak masuk akal. Seperti kisah-kisah yang baru terjadi belakangan ini tentang keluarga yang tega mencongkel mata anaknya sendiri. Tentu itu hal yang gak masuk akal sekali. Dan hal yang dialami oleh Bu Sri ini juga tentu hal yang tidak masuk akal. Tapi ini benar-benar terjadi. Jadi apa yang dialami oleh Bu Sri ini sampai tega mengorbankan anaknya sendiri, sampai rela berhubungan badan dengan anaknya sendiri, bahkan menantunya sendiri rela disetubui hanya gara-gara ritual pesugihan semacam ini. Tentunya hal ini yang benar-benar diceritakan oleh Bu Nani ini harapannya agar teman-teman yang menonton tayangan ini bisa mengambil sikap bahwa hal-hal semacam ini masih terjadi hari ini, dan banyak dari masyarakat kita yang masih melakukan ritual pesugihan semacam ini yang sangat tidak masuk akal sekali. Inilah kenapa ketika manusia yang sudah berusaha untuk melakukan kesepakatan dengan iblis atau setan, maka dia akan terjerumus ke jurang kenistaan ini. Dan apapun yang dilakukan oleh manusia yang sudah bersekutu dengan iblis, maka yang dilakukan mereka sangat tidak masuk akal dan irasional. Nah, mudah-mudahan cerita yang dibagikan oleh Bu Nani ini, yang saya ceritakan ini, bisa diambil kesimpulan dan lebih-lebih bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.